Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Ibu Aulia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Apakah anak-anakku semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada video kali ini kita akan belajar tentang beriman pada qada dan qadar. Tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan jadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar, menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya, menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar, membuat paparan tentang iman kepada qada dan qadar, serta menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qada dan qadar. Berikut adalah peta konsep yang nantinya akan kita bahas pada bab ini, yaitu ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar, terbagi dua, yaitu mubram dan mu'allaq. Simak baik-baik ya. Materi pertama yaitu makna beriman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali ini artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Qada disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah. Sedangkan qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Nah, qadar ini sering disebut dengan istilah takdir. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Sekarang kita pahami jenis-jenis takdir. Jadi, takdir itu terbagi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, apa sih takdir mubram itu? Kata mubram berarti tetap, pasti, dan tidak bisa diubah. Jadi, takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah yang pasti akan terjadi dan tidak bisa diubah oleh usaha manusia seperti kematian atau ajal, umur seseorang, dan jenis kelamin. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang masih bergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia, dalam artian bahwa Allah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Contoh takdir mu'allaq ini seperti rezeki, kesuksesan, kecerdasan, dan lain-lain. Nah, setelah mempelajari pengertian dan jenis-jenis takdir, yang harus kita pahami juga yaitu sikap terhadap takdir Allah. Bagaimana sikap kalian terhadap keyakinan kepada qada dan qadar atau takdir Allah? Sikap apa yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk keyakinan kita kepada takdir Allah? Adapun sikap yang harus kita tunjukkan terhadap takdir Allah yang pertama yaitu ikhtiar.
Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Allah memberikan kebebasan kepada makhluknya berusaha sesuai dengan kemampuan guna memenuhi segala kebutuhan untuk mencapai cita-cita. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa. Doa merupakan permohonan kepada Allah. Berdoa merupakan ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa dan memohon kepadanya. Allah berjanji akan memperkenankan atau mengabulkan doa seorang hamba. Nah, doa yang akan dikabulkan oleh Allah tentulah doa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah berdoa dengan penuh harapan dan ketaatan kepada Allah. Berikutnya, setelah kita sudah berusaha dan berdoa, yang terpenting juga adalah bertawakal. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah, atau bisa juga disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal harus dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh. Selanjutnya, jangan lupa bersyukur. Bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikannya. Apabila kita telah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kita bertawakal dengan berserah diri kepada Allah dan ditakdirkan mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Berikutnya, hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu bersabar. Sabar merupakan sikap, kemampuan mengendalikan diri. Sabar juga merupakan perilaku terpuji. Sikap sabar akan tumbuh dalam hati manusia jika memahami dengan baik tentang takdir Allah. Seseorang yang beriman kepada takdir Allah tidak akan mudah putus asa dan selalu tegar dalam menghadapi ujian dan cobaan sebagai takdir Allah. Sabar juga berarti menerima keputusan atau ketetapan Allah dengan ikhlas. Materi terakhir yaitu hikmah beriman kepada takdir Allah. Nah, ada banyak sekali hikmah dari keyakinan terhadap qada dan qadar atau takdir Allah, yang tentunya ini bisa kita ambil dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hikmahnya antara lain, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mendorong manusia untuk dekat dengan Allah melalui doa. Dan yang terakhir, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi materi pembelajaran kita pada video kali ini. Dan sebagai penutup pertemuan kita, yuk kita berefleksi. Bagaimana menurut kalian jika sepeda yang baru saja kalian beli dengan harga yang mahal tiba-tiba rusak? Nah, tuliskan jawaban kalian di buku PAI kalian ya. Oke, itulah tadi video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.